Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dasar logika dan algoritma. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Rosid dengan NIM 2305053. Saya berkuliah di Universitas Yatsi Madani, mata kuliah dasar logika dan algoritma, dosen pengampu Pak Isen Maulana Eskom MTI. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi, manfaat logika dan contohnya. Apa sih manfaat logika? Manfaat logika dapat membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, serta berpikir koheren. Dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, serta objektif, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam. Contohnya itu membantu dalam menganalisis secara sistematis dan mencari solusi secara rasional. Selanjutnya, fungsi algoritma dan contohnya. Fungsi algoritma adalah mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu dengan cara yang terdefinisi dengan baik dan dapat dijalankan secara berurutan. Dalam rangkaian pengembangan perangkat lunak, fungsi algoritma menjadi kunci dalam membangun aplikasi yang efisien dan andal. Algoritma yang baik dapat memastikan bahwa perangkat lunak bekerja sebagaimana diharapkan dan memberikan nilai tambah yang signifikan kepada pengguna. Contohnya algoritma pengurutan, pencarian, dan kompresi data. Selain itu, algoritma juga digunakan dalam sistem kecerdasan buatan. Untuk mengambil keputusan ini dapat membantu komputer mengenali pola, memprediksi hasil, atau membuat keputusan berdasarkan data yang ada. Selanjutnya, struktur dasar algoritma. Nah, yang pertama itu struktur urutan, mengecas ponsel. Nah, kalau struktur pengurutan itu langkah-langkahnya dia berurutan, dari menyiapkan casannya, menyiapkan colokannya, menyiapkan kelistrikannya. Nah, yang kedua itu struktur percabangan. Nah, struktur percabangan ini seperti Anda memutuskan untuk pergi keluar atau tidak tergantung pada cuaca. Nah, yang ketiga itu ada struktur pengulangan. Struktur pengulangan itu seperti menyiram tanaman setiap pagi. Ya, selanjutnya algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah algoritma mengecas ponsel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, siapkan kabel pengisi daya dan colokan listrik. Yang kedua, hubungkan ujung kabel pengisi daya yang sesuai dengan port pengisian pada ponsel. Yang ketiga, sambungkan ujung kabel pengisi daya ke colokan listrik. Yang keempat, biarkan ponsel terhubung dengan pengisi daya hingga terisi penuh. Yang kelima, putuskan sambungan kabel pengisi daya setelah ponsel terisi penuh. Ya, selanjutnya pseudocode. Struktur dasar dari sebuah algoritma umumnya terdiri dari 3 bagian. Ada inisialisasi, iterasi atau pengulangan, dan penyelesaian. Contohnya, mencari nilai maksimum dalam sebuah array. Inisialisasi variabel maksimum dengan nilai awal yang sesuai. Misalnya maksimum arraynya 0. Iterasi atau pengulangan, lakukan iterasi melalui seluruh elemen dalam array untuk memeriksa nilai terbesar. Penyelesaian, setelah selesai iterasi, nilai maksimum akan ditemukan dan bisa diproses sesuai kebutuhan. Misalnya kita bisa mengeluarkan nilai maksimum ke layar atau menyimpannya dalam variabel. Selanjutnya, contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kasus algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang saya pakai ini adalah algoritma mengecas ponsel. Nah, yang pertama itu siapkan kabel pengisi daya dan colokan listrik. Yang kedua, hubungkan ujung kabel pengisi daya yang sesuai dengan port pengisian pada ponsel. Keempat, sambungkan ujung kabel pengisi daya ke colokan listrik. Yang kelima, biarkan ponsel terhubung dengan pengisi daya hingga terisi penuh.
Yang keenam, putuskan sambungan kabel pengisi dayanya setelah ponsel terisi penuh. Selanjutnya, pseudocode. Algoritma dan pseudocode adalah dua konsep yang terkait tetapi berbeda dalam konteks pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Jadi, perbedaan utama antara algoritma dan pseudocode adalah bahwa algoritma adalah serangkai langkah-langkah logis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah. Sementara pseudocode adalah representasi teks yang menyerupai kode pemrograman tetapi lebih informal dan tidak terkait pada sintaksis atau aturan tertentu dari bahasa pemrograman. Nah, struktur pseudocode itu ada 4. Yang pertama itu judul pemrograman, yang kedua inisialisasi, 3 proses, yang keempat output. Algoritma bentuk kalimat menjadi pseudocode. Inisialisasi deklarasi variabel sumber listrik sebagai boolean. Inisialisasi sumber listrik dengan nilai benar atau salah tergantung pada ketersediaan sumber listrik. Nah, ini prosesnya. Jika sumber listrik sama dengan benar, maka yang pertama siapkan kabel pengisi daya dan colokan listrik. Hubungkan kabel pengisi daya ke port pengisian pada ponsel. Lalu colokan ujung kabel pengisi daya ke colokan listrik. Lalu tunggu hingga ponsel terisi penuh. Dan terakhir putuskan sambungan kabel pengisi daya. Nah, jika sumber listrik sama dengan salah, maka ambil power bank yang terisi penuh, sambungkan kabel pengisi daya dari power bank ke port pengisian pada ponsel. Terus yang ketiga itu nyalakan power bank. Keempat, tunggu hingga ponsel terisi penuh. Lalu terakhir matikan power bank. Nah, output ini adalah hasil dari si algoritma mengecas ponsel ini. Tampilkan pesan ponsel telah terisi penuh setelah proses pengisian selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.